Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Firman-Nya berkata demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita upah berkorban bagi Kristus. Saya percaya segala jeripaya kita dalam kita mengikut Yesus, segala pengorbanan kita dalam mengikut Yesus, saya percaya tidak akan pernah percuma dan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Ini menjawab pertanyaan Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami sudah mengorbankan segala sesuatu, meninggalkan tugas kami, pekerjaan kami, kesibukan kami, dan kami mengikut Engkau. Lalu kami dapat apa? Langsung Yesus memberikan jawaban, dan itulah upah. Kalau kita berkorban bagi Kristus, tidak pernah percuma dan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Setidaknya ada dua upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Ayat 30, orang itu, ayat 29 dulu, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi ada upah kalau kita berkorban bagi Kristus demi mengikut Dia, demi melayani Dia, kita akan memperoleh berkat kembali 100 kali lipat. Itu janji Kristus bagi kita. Dan saya percaya apa janji Kristus itu ya dan amin. Saya percaya Allah yang kita puji, kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak akan pernah ingkar janji karena Dia Tuhan. Tidak mungkin Dia mengingkari janji. Jadi kalau Dia berjanji bahwa kita akan memperoleh 100 kali lipat, maka itu kita akan memperoleh juga 100 kali lipat. Itulah upah yang Kristus sediakan bagi kita kalau kita berkorban bagi Kristus. Ini upah yang bersifat masa kini. Makanya dalam ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga. Artinya pada waktu kita masih hidup, selama kita hidup di dunia, selama kita masih di bumi ini, itulah berkat yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai upah kalau kita berkorban bagi Kristus. Jadi demi mengikut Kristus kita berkorban bagi Dia, Tuhan menjamin memperoleh kembali 100 kali lipat. Itu berarti bahwa jangan pernah berpikir panjang untuk kita berkorban bagi Kristus. Jangan kita setengah-setengah untuk berkorban bagi Kristus. Apakah tenaga kita, pikiran kita, uang kita, materi kita, apapun juga. Karena apa yang kita korbankan bagi Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Justru kita akan memperolehnya itu 100 kali lipat. Itulah berkat pertama yang bersifat masa kini
ketika kita berkorban bagi Kristus. Yang kedua, berkat kedua dalam ayat 30 bagian terakhir, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pada zaman yang akan datang, itu berarti bahwa bicara setelah kehidupan kita mengalami kematian, Tuhan menyediakan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Dan kalau kita bicara hidup yang kekal, maka itu berarti bahwa kita memperoleh keselamatan atau kita memperoleh surga. Itu akibat dari apa? Karena kita mau berkorban bagi Kristus. Jadi ada upah yang bersifat masa yang akan datang, upah yang bersifat eskatologis yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya ketika kita berkorban bagi Kristus hanya karena mengikut Dia, hanya karena kita melayani Dia. Tuhan menyiapkan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Itu berkat yang luar biasa. Karena ketika kita bicara hidup yang kekal, bicara memperoleh keselamatan, memperoleh surga, saya percaya itu harta yang tiada taranya dan tiada duanya dalam hidup kita. Karena keselamatan kita itu lebih berharga dari seisi dunia ini. Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya apa? Keselamatan jiwa kita itu lebih berharga dan bernilai dari seisi dunia ini. Dan itu Kristus berikan bagi saudara dan saya karena kita percaya beriman kepada Dia. Dan karena iman kita kepada Dia sehingga kita mau berkorban bagi Dia dalam mengikut Dia. Maka digaransi Tuhan akan memberikan upah kepada saudara dan saya, yaitu upah mengenai hidup yang kekal. Dan saya percaya ini berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah segan-segan. Jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah berpikir panjang. Kalau kita mau berkorban bagi Dia, demi kita mengikut Dia, karena tidak pernah percuma dan tidak pernah sia-sia apa yang kita korbankan bagi Kristus, kita akan memperolehnya kembali. Itulah upah kalau kita berkorban bagi Kristus. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami upah berkorban bagi Kristus. Ketika kami berkorban bagi Kristus, maka kami akan memperoleh kembali 100 kali lipat berkat masa kini, tapi juga berkat masa yang akan datang, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.